Di like, di komen, dan subscribe dulu guys. Sekarang kendaraan Avanza mengeluhkan temperaturnya naik ya dan sempat mogok. Kemudian setelah mogok dipanggil derek, kemudian dibawa ke bengkel. Lanjut kita cek. Yuk, starter. Selanjutnya kita lakukan pengecekan pada tutup radiatornya. Ternyata tutup radiatornya masih aman guys. Lah ternyata ini di area upper tanknya itu seperti berbuih-buih dan ada mengerak-ngeraknya ya. Ya kemungkinan besar ini ada yang bocor. Nanti kita akan lakukan pemeriksaan dengan radiator cup tester. Kita lakukan pemompaan dengan radiator cup tester dan di sini kita coba bersihkan dulu ya. Nah setelah dibersihkan kemudian dipompa, kita lihat apakah ada bocornya atau tidak. Biasanya ketika terjadi kebocoran pada upper tank, maka tidak berapa lama pasti akan keluar airnya lagi. Dan setelah kita tunggu beberapa saat, ternyata upper tanknya keluar air lagi ya, sampai bocor-bocor ini. Kemudian kita nyalakan mesinnya, kita cek motor fan-nya dulu. Ternyata motor fan-nya kerja normal dan masih berputar. Ini mengindikan bahwa motor fan-nya aman. Kita kuras dulu air radiatornya ya. Berhubung radiatornya berada di bawah balak ini, maka selanjutnya kita akan bongkar balak ini dulu guys. Nah ini adalah kondisi balak ketika sudah terbongkar. Setelah cover atas atau balak atas dilepas, kita lepas baut pengunci radiatornya ada dua. Kemudian ini kita lepas juga saluran oli metiknya ya, yang terhubung ke radiator bagian bawah yang berfungsi untuk mendinginkan oli metiknya. Nah ini bagian bawahnya guys, ini bisa dilepas di sini ataupun juga tadi bisa dilepas bagian atas. Kemudian untuk bagian radiator bawah ada dua baut ya, jangan lupa dilepas kalian. Dan ini kondisi di area dudukan dari radiatornya. Kemudian kita akan lakukan pengecekan pada termostatnya ya, apakah ada yang aneh atau tidak. Akan kita rebus dulu guys, tapi kita siapkan dulu alat-alatnya. Oke lanjut. Alatnya kita siapkan termometer dan juga besi untuk talinya ya, biar termostatnya nanti bisa diangkat ke atas ke bawah ataupun juga direbus lagi. Jadi ketika semakin tinggi suhunya, maka pembukaan termostat akan semakin lebar. Nah setelah kita taruh di luar, ternyata dia tuh akan mulai mengingkup lagi ya ketika suhunya menjadi dingin. Kemudian kita bakar lagi, maka dia akan terbuka lagi. Setelah kita pastikan beberapa part untuk cara kerjanya semua aman, untuk termostat aman, motor fan aman, dan tutup radiator aman, maka kita lakukan penggantian pada radiatornya ya. Lah ini radiator baru. Untuk perakitannya tetap sama, kita pasang baut radiator di bagian bawah. Lah dan juga kita pasang juga untuk selang dari metiknya ya, kita pasang selang bawah radiatornya juga.
kita klem juga, kemudian kita pasang bagian-bagian atas, kita rapikan semuanya. Setelah kita isi air radiatornya, kemudian kita nyalakan mesinnya ya. Nah, kemudian kita geber sampai benar-benar panas. Tapi kondisi AC off dulu dan kita tunggu sampai motor fan-nya bekerja. Jadi ketika mesin di starter dan dipanaskan, kita pantau di area lubang ini ya. Biasanya kalau dia itu berbuih-buih dan tidak ada habisnya, bisa jadi indikasi headnya mulai. Kemudian kita lakukan tes jalan untuk memastikan bahwa kondisi mesin benar-benar aman. Nah, setelah dites jalan, kita pastikan lagi untuk kuantitas dari air radiatornya. Jika kurang, segera lakukan penambahan. Jika berlebih, maka lakukan pengurangan. Lakukan pemantauan kuantitas air radiator ya. Contoh kita biarkan semalam dulu, kemudian kita cek besok paginya. Biasanya ketika kurang maka di reservoir itu akan berkurang banyak ya. Kemudian kita tambahkan dan kita standarkan. Ya, itu tadi sedikit gambaran tentang kebocoran dari upper tank radiator. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.